adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semuanya untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita katakan, aku anak terang. Aku anak terang, aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Di gereja, kemanapun ku pergi. Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami, bahkan ibadah singkat kami. Semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua, memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, semuanya ambil Alkitabnya. Hari ini kakak akan cerita dari Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Nah adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang Naaman. Nah adik-adik, ternyata Raja Aram ya mempunyai seorang panglima perang yang terkenal adik-adik, yang namanya adalah Naaman ya. Dia sangat disayangi oleh Raja Aram adik-adik, sebab dia telah meraih banyak kemenangan di dalam berperang. Nah, namun sayang adik-adik, ternyata Naaman yang sangat disayang raja itu terkena penyakit kusta. Itu penyakit kusta itu adik-adik adalah penyakit kulit. Dan pada zaman itu orang yang berpenyakit kusta susah diobati. Bahkan dia akan diasingkan ya adik-adik, dijauhkan dari kerumunan orang ya. Seperti wabah yang kita alami saat ini adik-adik ya. Kita disuruh untuk jauh-jauh tidak berkerumun, tapi penyakit kusta lebih parah dari itu. Dia sudah berusaha adik-adik mencari pertolongan yang terbaik kepada kemanapun, tetapi tidak pernah berhasil di dalam menyembuhkan penyakit kustanya itu. Lalu ada seorang perempuan adik-adik menceritakan tentang Nabi Elisa kepada istri Naaman. Ya, dia adalah salah satu tawanan yang pernah dibawa pasukan Aram dari Israel.
Perempuan itu bekerja sebagai pelayan adik-adik di rumah Naaman. Nah, ketika istri Naaman mendengar cerita dari pelayannya itu adik-adik, dia segera memberitahu kepada Naaman adik-adik. Lalu Naaman menceritakan kepada Raja Aram dan meminta izin untuk pergi ke Samaria. Dia mau bertemu dengan nabi yang di Samaria. Ya adik-adik ya. Naaman pun adik-adik segera berangkat ya. Ketika itu dia bertemu dengan Nabi Elisa. Yaitu seorang suruhan Elisa datang menemuinya adik-adik. Dan Naaman disuruh mandi. Ya, disuruh mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Ya. Awalnya Naaman sangat berat ya melakukan hal itu. Sebenarnya itu tidak masuk akal menurut Naaman ya. Menurut Naaman adik-adik itu tidak masuk akal. Kenapa harus disuruh di sungai Yordan ya? Nah, tetapi setelah para pegawainya memberi saran adik-adik, maka akhirnya Naaman bersedia untuk mandi di sungai Yordan. Maka Tuhan pun menyembuhkan penyakit Naaman, sehingga dia bebas dari penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit kusta yang susah diobati. Nah adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar, maka ingat tadi seorang pelayan raja yang berasal dari seorang perempuan yang memberitahukan berita tadi. Dia yang sudah mendengar tentang Elisa, dia memberitahukan kepada Naaman. Ternyata adik-adik, kita juga belajar dari pelayan itu ya, pelayan perempuan itu adik-adik yang berasal dari Israel. Dia mau menceritakan tentang kuasa Tuhan yang hebat, yang bisa menyembuhkan sakit parah apapun ya. Nah, jadi adik-adik kita diingatkan juga ya, kita jangan takut di dalam menyampaikan kebenaran ya, supaya orang lain juga bisa diberkati, bisa disemangati lagi ya, seperti pelayan Raja Aram tadi, bang perempuan tadi. Dia sudah mendengar Elisa, kemudian dia menceritakan lagi bahwa Elisa nabi Tuhan itu bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Naaman. Kemudian adik-adik, yang kedua adalah Naaman. Dia akhirnya adik-adik percaya akan kuasa Tuhan. Dia juga mendengar saran adik-adik, dia tidak keras kepala ya. Naaman tidak keras kepala adik-adik, dia mendengarkan saran dari pelayan, bahkan dia juga minta izin kepada Raja Aram, bahkan dia juga mendengarkan saran-saran dari pelayan-pelayan yang lain supaya dia mandi di sungai Yordan, sehingga pada akhirnya dia melihat kuasa Tuhan yang hebat. Nah adik-adik, kiranya melalui cerita ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kita dapat menjadi terang, menjadi berkat seperti halnya pelayan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Demikian juga Naaman menyaksikan bagaimana hebatnya Tuhan itu. Itulah adik-adik cerita kakak hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menjadi berkat dimanapun kami berada. Seperti halnya pelayan, pelayan Raja Aram, dia sudah mendengar tentang Nabi Elisa, dan dia juga bisa menyaksikan itu kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya Tuhan, demikian juga dengan Naaman, dia bisa melihat kuasa Tuhan, bahkan dia juga bisa mendengar saran dari orang yang ada di sekitarnya, sehingga pada akhirnya dia juga bisa
sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kami juga percaya apapun kesulitan yang kami alami saat ini, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kami, karena ada kuasa Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Ya, meskipun kami hanya di rumah, tetapi penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap adik-adik yang mendengar cerita ini, yang kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka dalam masa depan, beri kesehatan yang baik, dan tolong berkati pertumbuhan mereka. Berkati juga orang tua yang selalu mendampingi Tuhan, berkati dalam usaha pekerjaan, dan biarlah Tuhan yang memperlengkapi setiap orang tua dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu di dalam membimbing setiap anak-anak Tuhan, adik-adik yang masih kecil. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Sungguh kehidupan kami selanjutnya kami hanya pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita bersama-sama lagi memuji Tuhan, ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita yang tadi. Kita mau menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di gereja, kemanapun ku pergi. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.